Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Devi Kumalasari, mahasiswa semester 3 Program Studi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini aku mau sharing-sharing sedikit nih tentang apa yang udah aku pelajarin selama kuliah gitu ya. Aku tertarik sama satu topik, yaitu bullying gitu. Itu karena banyak banget gitu ya orang yang kena bullying gitu ya. Bullying itu apa sih gitu ya? Bullying itu menurut aku ya, bullying itu suatu bentuk kekerasan gitu ya, penindasan, kekerasan gitu ya, yang dilakukan oleh seseorang yang merasa kuat dirinya gitu. Dia itu biasanya melakukan tindakan itu tuh kepada orang yang lebih lemah gitu. Dia bertujuan agar si korban ini tuh menderita gitu ya. Kenapa bisa bikin biar tujuannya itu biar orang menderita gitu ya? Karena di situ mereka merasa ada kepuasan tersendiri gitu. Karena merasa dirinya kuat gitu. Merasa dirinya kuat udah bisa bikin orang menderita gitu ya. Mungkin ya. Tapi kebanyakan sih seperti itu gitu. Di sini ada beberapa jenis bullying gitu ya. Pertama, bullying verbal. Bullying verbal itu biasanya yang paling gampang dan paling sering dilakuin sama semuanya gitu. Contohnya ada kekerasan seksual, terus ada ngubah-ngubah nama panggilan, itu juga termasuk tuh ke dalam bullying. Terus gosip, teror, itu juga masuk ke bullying verbal gitu. Terus yang kedua ada bullying fisik, biasanya bersangkutan dengan badan langsung, semisal nih dipukul, diseret-seret di kelas gitu ya, ditampar, itu masuk ke dalam bullying fisik gitu. Selanjutnya ada bullying relasional gitu. Bullying relasional ini sendiri tuh biasanya berbentuk seperti pandangan yang agresif. Nah, contohnya gimana nih yang kayak gitu? Biasanya tuh kayak cibiran, liriknya tuh kayak sinis gitu ya. Itu masuk ke dalam bullying relasional. Nah, mengejek, ketawa tapi ketawa kayak ketawa ngejek gitu, masuknya juga ke bullying relasional. Selanjutnya nih ada cyberbullying. Nah, paling sering nih juga gitu kan. Apalagi sekarang kan udah canggih ya, udah masuk ke dalam era teknologi yang sangat berkembang pesat gitu ya. Dan di sini banyak orang menyalahgunakan teknologi, malah dijadiin sebagai media untuk ngebully gitu. Itu masuk ke cyberbullying. Misal nih kamu ngegosip di media sosial, komen-komen yang nggak senonoh di akun orang gitu, terus menyindir-nyindir lewat status yang punya Facebook nih, biasanya nyindirnya lewat status, terus komen-komen yang nggak jelas, itu masuknya ke cyberbullying. Terus penyebaran video atau foto yang nggak baik tuh, itu juga masuk ke dalam cyberbullying. Nah, di sini problem solvingnya gimana sih biar kita terhindar dari bullying gitu ya. Pertama, kita nggak bisa ngatur perilaku orang gitu ya.
Berarti kita harus ngatur perilaku kita sendiri, kenali dulu pribadi kita gimana, baru kita bisa mengontrol diri kita supaya tidak ikut-ikutan untuk balas dendam gitu ya, biar nggak ikut ngebully balik atau bahkan balas dendam yang di luar batas wajar gitu, nggak boleh. Kita harus tahu batasan kita itu segimana gitu ya. Terus tenangkan diri, ada lagi perbanyak teman mungkin, terus tunjukkan kepercayaan diri deh nih, jangan diem-diem aja. Kalau kamu bosan dibullying, ayo percaya diri, oke? Nah, terus kalau udah kena bullying kita harus ngapain sih ya? Kita harus segera minta tolong gitu, minta bantuan, biar ada orang lain yang tahu kalau kita ada masalah nih, kena bullying gitu. Kalau di sekolah biasanya kemana sih gitu? Nah, kalau ke sekolah ada layanan BK, bimbingan dan konseling ya. Kita wajib atau ya kita seharusnya melapor ya, melapor kejadian bullying ini kepada guru yang bersangkutan, yaitu guru BK. Nah, di situ nanti kita akan dapat gimana biar kita terhindar. Terus nanti pelaku bullying juga dapat diproses oleh guru BK itu sendiri. Nah, dampaknya apa sih kalau kita kena bullying gitu? Terus dampaknya apa sih buat yang ngebully gitu? Buat yang korbannya itu sendiri, itu biasanya kalau yang sampai stres ya, bisa sampai bunuh diri tuh, bahaya kan gitu. Jadi kita nggak boleh tuh ngebully orang. Siapa tahu bully kita keterlaluan nih, bisa sampai bikin dia stres gitu kan, nggak boleh. Nah, terus juga dampaknya ada orang itu jadi murung. Nah, semisal dia berangkat sekolah, dia milih bangku paling belakang, paling pojok, dan dia diem-diem aja nih, itu juga salah satu dampak gitu, dampak dari bullying itu sendiri. Nah, terus ada lagi dia sering bolos atau bahkan dia melampiaskannya dengan hal-hal yang kelewatan gitu ya, yaitu sampai ke bunuh diri. Nah, dampak buat si pelaku ini sendiri gimana sih gitu ya? Buat pelaku ini sendiri biasanya nanti kena marah orang tua, terus dikeluarkan dari sekolah gitu. Terus yang paling parah lagi, kita sebagai pelaku, mereka itu bisa terancam dilaporkan oleh pihak berwajib gitu ya. Terus kita berurusan dengan pengadilan dan akhirnya dipenjara gitu. Nggak mau kan gitu sampai kayak gitu, makanya hindarin bullying, oke? Pesan aku buat kalian-kalian gitu, stop bullying, karena bullying itu emang gak enak ya. Aku pernah ngerasain, dan sekecil apapun kalau hati kita, diri kita sensitif, itu akan berpengaruh gitu. Kita nggak tahu taraf kesabaran, taraf mental seseorang itu seperti apa gitu. Jadi sekecil apapun itu, kalau bisa hindarin yang namanya bullying gitu. Nah, sampai sini menurut aku sudah lumayan cukup ya gitu ya. Udah sharing-sharing gitu. Terima kasih buat yang udah nonton gitu. Saksikan di video selanjutnya kita akan bahas apa lagi ya gitu ya. See you.